Selamat malam, salam saudaraku semua yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan yang sehat dan dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, kita awali dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Ya Tuhan, kami di saat ini akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pada malam hari ini. Untuk memulai renungan dan doa kami pada hari ini, kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan dalam jalannya renungan pada malam hari ini. Mulai dari awal hingga akhir dari renungan ini, Engkau akan sertai, Engkau akan berkati. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya renungan pada malam hari ini. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Renungan pada malam hari ini mengambil tema doa yang beroleh jawaban. Terambil dari Mazmur 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Demikianlah firman Tuhan. Seseorang yang rendah hati adalah orang yang selalu siap diajak, dibentuk, ditegur, dididik, dan diproses untuk didewasakan oleh Tuhan. Ketika diproses, Tuhan, Ia tidak memberontak dan tidak gampang menyalahkan orang lain, tetapi tetap taat dan setia di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagaimanakah selanjutnya kita berdoa? Ketika kita harus bersabar menantikan jawaban dari Tuhan, pemazmur memberikan nasihat, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, terambil dari Mazmur 27 ayat 14. Karena semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Banyak orang Kristen gagal dalam menantikan jawaban dari Tuhan. Mereka tidak sabar menunggu. Akhirnya mereka tidak lagi tekun berdoa dan menyerah di tengah jalan. Terkadang Tuhan menjawab doa kita dalam waktu yang singkat. Namun, ada kalanya Ia menjawab dalam waktu yang lama, atau bahkan Dia tidak menjawab doa kita semua sama sekali. Tentu itu ada sebabnya. Marilah kita belajar dari Abraham yang tetap bersabar dan menantikan waktu Tuhan. Alkitab menyatakan Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sadarilah bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan.
agenda kita berbeda dari agenda Tuhan. Dan sesungguhnya masa penantian ini adalah masa di mana Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk menggenapi janjinya. Namun kebanyakan kita sudah tidak tahan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Apa saja yang kita minta pasti Tuhan sediakan bagi kita, asal kita tinggal di dalam firman-Nya. Jadi, yang menjadi penyebab utama mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita adalah antara lain karena ketidaktaatan kita sendiri. Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menjadi seorang Kristen yang taat? Maka, sebelum kita komplain kepada Tuhan, hendaknya kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Di dalam Alkitab tertulis, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Terambil dari Yesaya 59 ayat 1-2. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Anak Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, karena Kau telah sertai kami dalam kami mendengarkan renungan pada malam hari ini. Gua akan selalu berkati hidup kami, Gua akan selalu menuntun dalam keseharian kami. Allah Bapa kami yang ada di surga yang mulia, pada malam hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas seluruh kasih dan penyertaan yang Engkau berikan sepanjang hari ini. Terima kasih atas setiap peristiwa yang terjadi dan setiap orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami. Berkatilah malam hari ini supaya kami dapat beristirahat dengan tenang, sehingga bisa kembali beraktivitas esok hari. Berkatilah juga seluruh keluarga kami, saudara, sahabat. Berikanlah mereka istirahat yang cukup dan hiburlah mereka yang tengah bersedih. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami memohon. Kabulkanlah doa-doa kami Tuhan. Engkau akan berikan jawaban atas doa-doa yang kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Tetap semangat dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Anda telah mendengarkan renungan firman pada malam hari ini. Kiranya saudara diberikan keselamatan oleh Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa pada renungan yang berikutnya.